Kalian ada yang baru berniat mau cobain eksfoliasi pakai peeling serumnya Azarin ini? Atau mungkin kalian selama ini emang udah pakai peeling serumnya Azarin ini, cuman sebenarnya kalian tuh masih bingung gimana sih cara pakainya yang bener. Kalau kalian termasuk salah satunya, mending kalian tonton video ini dulu deh sampai habis, biar kalian tahu tips-tipsnya kalau kalian lagi pakai peeling serumnya Azarin ini. Karena kayaknya aku lihat teman-teman masih banyak yang bingung ya tentang cara pakai peeling serumnya Azarin ini. Soalnya di videoku dimana aku bahas peeling serumnya Azarin ini, baik yang aku upload di ataupun yang di YouTube itu lumayan rame ya. Mungkin karena si peeling serumnya Azarin ini lumayan unik gitu loh, beda dari peeling serum lainnya yang biasanya dibilas. Karena dia itu nggak perlu dibilas alias leave on. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, mari kita intro dulu. Yuhu, assalamualaikum teman-teman onlineku. Selamat datang di channelku bersama aku Zahra. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, seperti yang aku udah sampein di opening tadi, kali ini kita bakal bahas tentang 9 tips pakai peeling serumnya Azarin ini. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau tips-tips ini berdasarkan pengalamanku pribadi selama aku pakai peeling serum ini. Jadi mungkin ini subjektif dan hasilnya itu relatif ya, tergantung kulit kalian masing-masing. Dan aku juga bukan beauty expert, dokter, atau yang ahli di bidang perbeautyaan ini. Jadi kalau misalkan nanti ada salah-salah dalam penyampaian informasinya, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, sebelum kalian tanya dari mana dasarnya itu nggak perlu dibilas, di sini aku bakal sampein kalau aku ngerujuk dari cara pakai yang ada di kemasan produknya, atau lebih tepatnya di boxnya. Nah, karena box punya aku ini udah aku buang dan ini aku belinya juga udah agak lama, jadi aku bakal tampilin di sini. Ini aku screenshot dari penilaian salah satu pembeli di official store-nya Azarin di Shopee. Di situ kalian bisa lihat ya tanggalnya 12 Juli 2023, jadi masih terhitung lumayan baru lah ya. Kita fokus saja ke cara pakainya. Di situ tertulis, oleskan serum ini pada wajah yang telah bersih setiap 1-3 kali dalam seminggu pada malam hari. Lanjutkan dengan menggunakan krim malam dari Azarin. Nah, cuman gitu kan. Nah, dari situ tuh nggak ada anjuran buat dibilas atau kata-kata yang menunjukkan buat bilas setelah pakai peeling serum ini, kayak biasanya di produk-produk peeling serum lainnya yang emang dianjurin dibilas gitu setelah didiemin 10 menitan. Kalau Azarin ini nggak ada kata-kata suruh bilasnya, bahkan di situ dianjurin suruh langsung lanjutin pakai krim malam. Nah, krim malam ini kan bisa disebut juga pelembab lah ya, karena fungsi mereka itu sebenarnya juga sama. Oke, lanjut kita langsung masuk ke tips yang pertama. Pastikan wajah kalian itu bersih ya sebelum pakai peeling serum ini. Kalau perlu kalian lakuin double cleansing. Kalau aku pribadi jujur setiap malam selalu double cleansing sih, alhamdulillah. Cuman kalau kalian udah kebiasaan skincarean dan biasanya itu nggak double cleansing dan nggak perlu double cleansing, itu nggak apa-apa kalian nggak double cleansing. Disesuaikan aja sama kebiasaan kalian. Masuk ke tips yang kedua. Sebaiknya sebelum kalian pakai peeling serum ini, pastiin wajah kalian itu dalam keadaan lembab ya, bukan dalam keadaan kering. Kalau aku biasanya bakal pakai hydrating toner dulu, atau misalkan nggak ada hydrating toner, kalian bisa pakai pelembab yang kalian pakai nanti, cuman pakai layernya tipis gitu. Karena jujur aku juga pernah ngelapisin pakai pelembab dengan layer yang tipis sebelum pakai peeling serum ini, dan alhamdulillah hasilnya di aku oke-oke aja. Di sisi lain aku juga pernah nyobain pakai peeling serumnya Azarin ini tepat setelah aku cuci muka pakai facial wash, dan hasilnya itu besok paginya aku malah muncul di sini bakal jerawat gitu. Kalau nggak di sini di sini. Aku udah ulangin itu 2 kali dan hasilnya tetap sama kayak gitu, muncul bakal jerawat. Akhirnya setelah itu aku selalu lapisin dulu pakai hydrating toner atau pelembab dengan layer yang tipis sebelum aku pakai peeling serum ini. Tapi misalkan kalian itu mau langsung pakai peeling serum ini setelah cuci muka pakai facial wash, nggak apa-apa, asal kalian itu bisa mastiin kulit wajah kalian itu udah dalam keadaan lembab. Tips yang ketiga, sebelum kalian layering ke peeling serum ini, pastiin layer sebelumnya, baik itu hydrating toner atau pelembab layer tipis yang kalian pakai sebelumnya itu udah ngeset sempurna ya. Kalau toner itu biasanya cenderung ngesetnya lebih cepat daripada pelembab. Cuman mungkin kisaran waktunya sekitar 3-8 menit lah ya. Itu kayaknya udah ngeset sempurna. Kalau aku biasanya kisaran waktunya segitu. Lanjut masuk ke tips yang keempat. Kalian pakainya itu cukup 2-3 tetes aja. Buat cara netesinnya, kalian bisa langsung tetesin dari pipetnya itu ke wajah kalian. Asal si ujung pipet ini nggak nempel ke kulit kalian.
Atau kalian juga bisa tetesin ke punggung tangan dulu, baru olesin di wajah gitu. Lanjut ke tips yang kelima, sebaiknya kalian hindari area wajah yang sekiranya sensitif. Kalau aku biasanya tuh di sini, lipatan hidung sini, ini paling sering sensitif sih. Terus di ujung mata dalam sama si ujung bibir sini. Karena sini kan lebih kering ya daripada area wajah lainnya. Cuman tips yang kelima ini lebih diutamakan buat kalian yang masih pemula dalam eksfoliasi. Tips yang keenam, karena si peeling serum ini itu nggak perlu dibilas. Jadi, sebelum kalian layering ke moisturizer, pastiin si peeling serumnya ini emang udah ngeset sempurna di wajah kalian. Kalau aku biasanya bakal tunggu sekitar 5-10 menitan lah ya. Kayak peeling serum pada umumnya, biasanya kan sebelum dibilas, itu kan bakal suruh nunggu sekitar 10 menit baru dibilas. Nah, sama halnya kayak peeling serum yang nggak perlu dibilas juga perlu ditunggu dulu. Sekitar ya mungkin 10 menitan lah ya. Tapi kalau kalian mau lebih hati-hati buat jaga-jaga gitu bisa ditunggu sampai 15 menitan. Tips yang ketujuh, kalian bisa pilih moisturizer yang tipe non-active formula atau yang bisa di layer sama kandungan apapun, biar lebih gampang aja. Atau setidaknya kalian pilih moisturizer yang di dalamnya itu nggak mengandung ingredients yang nggak boleh di layer sama AHA/BHA. Buat panduannya kalian bisa lihat tabel ini ya. Lanjut ke tips yang ke-8, kalian pakainya cuman malam hari aja dan 1-3 kali dalam seminggu. Buat kalian yang masih pemula dalam eksfoliasi, kalian bisa cobanya itu bertahap ya. Mungkin 3-4 minggu pertama, kalian bisa pakai 1 kali seminggu aja. Terus kalau dirasa aman, kalian bisa tingkatin ke 2 kali seminggu, dan seterusnya. Cuman maksimal emang cuma 3 kali seminggu. Nah, tips yang ke-9, jadi aku baca di websitenya Azarin, kalau cara pakai si peeling serumnya Azarin ini, itu suruh menghindari pemakaian serum ini dengan retinol dan niacinamide. Nanti aku screenshotin deh buktinya di sini. Nah, tapi setahu aku, berdasarkan tabel ini dan sepengalamanku juga, kalau si AHA/BHA itu atau yang terkandung dalam peeling serum ini nggak boleh di layer itu sama retinol, sama vitamin C, benzoyl peroxide, AHA/BHA itu sendiri. Tapi kalau sama niacinamide, tauku itu nggak apa-apa. Cuman karena mungkin niacinamide itu kan multifungsi, dan salah satu fungsinya itu buat mengontrol sebum di wajah. Jadi misalkan konsentrasinya itu tinggi, bisa jadi itu beresiko bikin kulit kita itu kering. Nah, mungkin karena hal itu Azarin itu ngasih saran kayak gitu loh, berdasarkan asas kehati-hatian aja. Soalnya jujur aku kan penasaran nih, pingin cobain nge-layer peeling serumnya Azarin ini pakai moisturizer atau toner yang ada kandungan niacinamide-nya, bisa apa enggak. Dan aku udah pernah coba tuh layer si peeling serumnya Azarin ini sama moisturizer yang ada kandungan niacinamide-nya. Ini dari Ystory ya, dan ini ada kandungan niacinamide-nya. Cuman emang kandungan niacinamide-nya itu nggak tinggi. Mungkin persentasenya tuh di bawah 5%. Atau mungkin malah di bawah 2% sih. Dan alhamdulillah selama ini aku layer peeling serum ini dengan moisturizer ini sampai moisturizernya habis sejar, itu di kulitku aman-aman aja sih. Nggak timbul masalah kulit kayak kemerahan, iritasi, jerawat, dan lain-lain. Terus tentang hal ini aku juga pernah tanya ke pihak Azarinnya lewat Instagram. Jadi aku tanya moisturizer dari Azarin yang mana yang bisa di layer sama peeling serumnya Azarin. Karena kan aku baca di websitenya itu ada anjuran suruh menghindari pemakaian dibarengin sama retinol dan niacinamide gitu kan. Terus sama Azarin dijawabnya kayak gini nih, ditanyain umur sama jenis kulit dan direkomendasiin si moisturizer ini. Karena di situ pas aku nanya itu belum muncul ya si series barrier moisturizernya Azarin itu belum launching. Dan habis itu aku kepoin nih ingredients si moisturizer ini. Dan ternyata ingredientsnya tuh juga ada niacinamide-nya. Cuman niacinamide-nya tuh kayaknya di bawah 1% gitu, karena di bawah phenoxyethanol. Terus kan lanjut aku tanyain ke pihak Azarinnya, di situ kan mengandung niacinamide juga gitu kan. Dan dijawabnya sama Azarin kayak gini, nggak apa-apa karena niacinamide-nya itu
di bawah 1% ya kak, gitu. Jadi dari sini aku simpulin, kalau misalkan kalian mau layering si peeling serumnya Azarin ini dengan skincare yang ada kandungan niacinamide-nya, itu insya Allah nggak apa-apa, asalkan si niacinamide-nya itu persentasenya tuh nggak tinggi gitu. Nah, kalau setauku itu kandungan niacinamide yang efektif buat mencerahkan itu sekitar 5%. Jadi mungkin kalau di bawah itu termasuknya persentasenya rendah. Kalau ada yang tahu lebih lanjut, komen di bawah ya. Oke, itulah 9 tips pakai peeling serumnya Azarin. Semoga bermanfaat dan membantu kalian yang masih bingung tentang cara pakai peeling serum ini. Kalau semisal ada hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah kalau aku bisa jawab, nanti aku jawab. Dan kalau kalian punya ide-ide buat pembahasan selanjutnya, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian sharing dari aku. Semisal ada salah kata atau salah-salah dalam penyampaiannya, aku mohon maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentu aja. Like dan komen kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian mau jadi tim gercepku. Yuk kita lanjut sharing dan diskusi di kolom komentar. Annyeong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.